Ya, selamat sore untuk kita semuanya. Baik, ini saya mulai saja untuk eh, kita review kembali dulu untuk tugas praktikum yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu adalah untuk tugas untuk menginstal dan juga kita membuat proyek pertama pada Flutter. Jadi saya cek ini ya untuk kelas pagi. Untuk kelas pagi, untuk kelas B itu ya udah hampir semuanya ya yang mengirim. Artinya berarti tidak ada kendala ya dalam penginstalan ataupun juga pembuatan proyek pertama. Ada beberapa ini yang belum ya. Ini si Fatir, sorry. Fatir, Muhammad Nur Raihan, kemudian Muza. Ini hadir semuanya enggak ini? Ada Fatir ada enggak? Sudah join kah si Fatir ini di kelas B? Halo? Halo? Ya, saya lihat juga dia belum apa ya, belum join juga ini si Fatir. Kemudian Muhammad Nur Raihan ada? Ya, halo. Ada Muhammad Nur Raihan ada? Apakah sudah bergabung? Belum bergabung ya. Kemudian Moza Montiel. Saya, Pak. Ya ini, kenapa kamu belum kirim untuk yang praktikum pertama? Apakah ada kendala? Enggak sih, Pak. Nanti saya kumpul, Pak. Udah siap tadi malam lupa kumpul. Oke, tidak ada kendala dalam penginstalan Flutter dan juga pembuatan proyek pertama? Tidak. Oke ya, silakan itu untuk yang belum silakan dikirim ya. Itu batasnya sampai besok ya. Sampai besok jam 12 siang. Saya juga baru tahu deadline-nya ternyata sampai besok. Oke ya. Oke, baik ya. Ini saya langsung aja untuk pertemuan keduanya saya share ya. Jadi di e-learning itu sudah sampai pertemuan ketiga malah ya sudah diklik oleh Pak koordinator kita Pak Fajri. Jadi itu bisa dilihat langsung saja untuk slide-nya. Jadi untuk di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai user interface ya, di mana dalam mendesain tampilan pada Flutter. Oke, slide saya kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai ya, user interface yang untuk tahap pertama. Yang dimana dalam membangun ataupun juga mendesain tampilan dari aplikasi mobile dengan menggunakan framework Flutter. Ya, baik. Jadi ada beberapa di sini beberapa bagian yang akan kita bahas ini. Saya sampaikan saja dulu untuk teorinya ya. Untuk prakteknya nanti ya itu nanti bisa dicontohkan oleh Pak Hajrul sudah join ya? Sudah, Pak. Oke, mantap. Tolong diarahkan nanti Pak ya untuk teknisnya. Baik, ada 5 bagian yang akan kita bahas ya. Itu adalah state sampai nanti tata letak komponennya. Ya, pada bagian state ini ya adalah informasi yang dapat dibaca ketika suatu komponen dibuat. Jadi berkaitan juga dengan komponen-komponen yang akan dibuat ya. Jadi di sini ada stateful widget yang merupakan widget yang digunakan untuk menampilkan data-data yang dinamis atau datanya mengalami perubahan.
seperti data dari database atau semisalnya gitu. Jadi dia tampilan yang digunakan untuk misalnya seperti ada pertukaran data ya, atau pengolahan data seperti itu yang berkaitan dengan database ataupun komponen penyimpanan. Nah, sementara untuk state list widget itu ya, dia widget yang berfungsi untuk menampilkan hal yang statis itu, yang dia hanya berbasis pada tampilan atau widgetnya, tidak ada aktivitas data ataupun juga tidak ada pengelolaan yang berkaitan dengan database untuk state-nya. Ya, kemudian untuk contohnya ya dalam membuat project baru, maka sudah ada nanti itu kode default yang digunakan ya apabila di run akan tampil seperti gambar sebelumnya. Ya, pada prinsipnya pada aplikasi Flutter ini terdapat satu buah tombol yang terdapat teks yang akan ya, oke, saya ulangi kembali ya. Jadi pada aplikasi Flutter itu nanti akan terdapat satu buah tombol ya, dan terdapat teks yang akan berubah dan melakukan penambahan angka pada saat diklik tombolnya gitu. Tergantung berapa kali mengklik tombolnya nanti akan muncul ya, beberapa kali dia tombol itu diklik. Dan hal tersebut bisa dilakukan apabila kita menggunakan stateful widget. Itu dia nama fiturnya ya. Kemudian pada stateful widget ini terdapat fungsi ya set state yang artinya kita mengupdate sebuah nilai dari satu variabel. Dan widget yang menggunakan atau menampilkan nilai tersebut akan diupdate tampilannya. Sedangkan pada state list tidak terdapat set state-nya, artinya widget-widget yang akan tampil akan statis. Ya, kemudian untuk caranya ya, supaya mudah dalam membuat state list dan stateful itu ya caranya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan autocomplete yang telah disediakan, yaitu dengan mengetikkan variabel STL untuk state list lalu kemudian di enter. Nah, misalnya seperti ini yang untuk contohnya. Nanti kita akan contohkan ini ya, untuk di praktikum kedua. Kemudian ya untuk modifikasi ya atau override-nya pada metode create state ya. Bisa dilihat untuk contoh source code-nya ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian ya untuk properti child dan children. Misalnya ya untuk tampilan child dan children ini ya sesuai dengan namanya ya child atau dalam bahasa Indonesia artinya anak. Artinya widget tersebut hanya bisa memiliki satu widget di bawahnya. Sedangkan kalau untuk children ini ya dia ada banyak ya, artinya bisa berbagai widget yang bisa ditampilkan di bawahnya. Untuk berapa yang kita tampilkan. Kemudian untuk tata letak komponennya, ya, untuk bagian barisnya juga, ya, pada row widget fungsinya nanti akan tampil dengan arah horizontal atau sebaris seperti itu. Nah, pada widget row ini nanti dia menggunakan properti children ya. Artinya widget ini bisa diisi oleh banyak widget. Itu kalau dia barisnya ya tentu harus banyak contoh sampelnya. Saya bisa dilihat untuk dimensi row-nya itu. Sementara kalau dia bagian kolom dia arahnya adalah vertikal atau ke bawah. Kalau tadi yang row tadi itu arahnya horizontal. Kemudian untuk tata letak komponen baris dan kolom ya. Itu ada namanya fungsinya container ya. Ini adalah widget yang fungsinya untuk membungkus widget lain. Jadi dia nanti dapat diberikan nilai seperti marginnya, bisa diatur untuk marginnya berapa, baris jaraknya terhadap widget yang lainnya misalnya, itu warnanya bisa diatur dan juga bisa didekorasi. Nah, gitu contoh tata letak komponennya seperti ini contohnya.
Oke, ya ini sepertinya langsung aja ini untuk dicontohkan mungkin ya. Mungkin dari Pak Hajrul mungkin apakah ada penjelasan Pak untuk user interface ini? Oh, boleh Pak. Karena kita gabung aja Pak ya sama praktikumnya Pak. Dengan Iya, benar ini Pak. Paknya sedikit apa ya, sedikit membosankan kalau dengan teori itu. Oke Pak, siap. Baik, Pak Hajrul, bagaimana bisa diarahkan Pak? Iya Pak, boleh saya izin share screen Pak. Oke, Oh ini ya sekalian ngoding ya Pak. oke Pak. Silakan Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Oh Pak, screen share saya belum bisa, belum di enable ya. Oke, terima kasih Pak. Oke teman-teman, mungkin saya akan melanjutkan presentasi Pak Ahmadi. Nah, jadi di praktikum kedua ini mungkin kita akan mengenal widget-widget yang ada di Flutter ya teman-teman. Nah, ada widget apa aja tadi? Kalau nggak salah ada scaffold, ada kolom, ada row. Nah, kalau teman-teman beberapa mungkin kalau teman-teman ngoding web kemarin kan ada pakai Bootstrap. Nah, mungkin di Bootstrap juga ada call, ada row. Nah, itu ya artinya sama, baris sama kolom. Nah, cuma ada beberapa ya kayak scaffolding tadi dia lebih ke apa ya? Widget untuk menampung widget-widget lainnya. Nah, jadi di sini ada praktikum yang harus teman-teman buat ya. Codingannya sih sudah ada. Cuman saya coba contohin beberapa teman-teman. Contoh di praktikum kedua ini harus buat hasil seperti ini. Nah, seperti biasa teman-teman kalau buat project baru Ctrl Shift P. Nah, Flutter new project terus application. Misalnya buat SR praktikum 2 ya. Atau tes praktikum. Oke, kita tunggu loadingnya, teman-teman. Dia akan mengenerate auto ya, codingan kita yang awal. Yang teman-teman udah kerjakan di minggu 1 ya. Nah, di sini kalau kita baca, teman-teman harus buat seperti ini nih. Nah, codingannya sebenarnya yang ditampilkan adalah stateless widget yang nama kelasnya adalah my homepage. Nah, tapi kalau kayak gini mungkin teman-teman yang pertama kali baru coba ini mungkin bingung. Jadi mungkin yang sini sampai ke bawah itu dihapus saja teman-teman. Ini dihapus saja. Nah, mungkin saya jelasin dari atas, teman-teman. Jadi ada import package Flutter Material Art. Jadi semua fungsi atau widget di Flutter ini dia berada di paket Flutter Material Art. Nah, baris ketiga dan kelimanya ketika program ini dijalankan, dia menjalankan kelas MyApp, di mana itu ada di bawahnya ya, MyApp. Nah, ternyata kalau MyApp dijalankan, ada kita nge-return material app sama yang mana material app ini nanti kita arahkan ke kelas yang kita buat ya. Contohnya di sini my homepage. Kita langsung buat aja kelasnya. Kalau untuk stateless widget teman-teman buat tekan aja STL gitu ya.
ketik aja STL. Nah, nanti di enter aja, udah auto tergenerate. Nah, teman-teman kasih nama kelasnya, misalnya my homepage. Nah, terus ternyata dia perlu app nge-return scaffold sama app bar. Nah, jadi teman-teman sesuaikan aja, misalnya sini scaffold, container, bentar, saya kurang apa. Oh, maaf. Misalnya di sini teksnya teman-teman mau kasih praktikum minggu 2. Gitu ya kalau di sini. Oh, property child. Ini aja deh. Kita samakan aja. Property child. Nah, terus atau kita run dulu apa yang terjadi kalau seperti ini. Debug. Udah, Pak? Di musola, Pak. Iya. Nah, ini udah tampil ya teman-teman apa yang kita buat. Nah, di sini ada scaffolding kita sama app bar. Nah, app bar itu yang ini teman-teman. Nah, ini ya. Kalau kita kasih title-nya ternyata dia berbentuk teks, property child ya. Nanti akan tampil di sini. Nah, kalau teman-teman perhatiin, biasanya kalau aplikasi mobile kita nggak ada ini ya, logo debug ini. Nah, itu bisa dihilangkan, tapi itu bisanya disetting di material app ini. Nah, caranya gimana? Kita tinggal debug show checked mode banner false. Kita save. Nah, dia ada hilang ya. Apa namanya? Debug. Ya, debugnya udah hilang. Oke, sebentar teman-teman. Ini saya atur dulu. Kalau kayak gini masih kelihatan nggak ya teman-teman? Agak kecil, Pak. Agak kecil ya, berarti kayak tadi aja lah ya. Nah, terus ternyata kita belum yang atasnya ini udah. Nah, tapi kita perlu nambahin seperti ini. Nah, kalau kita pakai child, nah sebagaimana yang disampaikan di teori, kalau child itu artinya anak ya. Artinya kita cuma bisa taruh satu widget di widget sebelumnya. Contohnya di sini kontainer ya. Misalnya di sini saya buat lagi, saya tambahin misalnya body. Nah, kalau yang ini, sabar, saya agak lupa nih. Oh, dia komanya di sini teman-teman. Saya rapin dulu. Nah, caranya body, container.
Nah, kontainer itu sama kayak di Bootstrap ya teman-teman, untuk membungkus widget-widget di dalamnya. Nah, kalau di sini misalnya kita child-nya cuma satu. Misalnya kita bentuk teks ya. Halo. Hello world aja lah. Hello world. Nah, misalnya kita kasih background color-nya. Atau kayak gini dulu. Kita coba running. Hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, misalnya kita mau persis seperti yang dimau oleh praktikum. Ini seperti ini. Kita tinggal kasih colors. Terus misalnya colors-nya maunya kuning tadi ya. Yellow. Nah, terus juga misalnya kalau teman-teman lihat di praktikumnya ini ada jarak gitu ya. Nah, kalau di web itu dikenal dengan padding jarak ini. Nah, saya rasa teman-teman sudah ngerti dan kita gimana cara ngasihnya di Flutter, yaitu kita tinggal ketik padding, terus ada edge inset, dot. Nah, sebenarnya ada banyak, ada zero all, from, LTRB, bla 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 ya. Cuma di sini karena dia berada di tengah-tengah, kalau kita lihat ya. Nah, jadi paddingnya itu kita kasih untuk ke semuanya, atas, kanan, bawah, kiri. Nah, itu kita pakai edge insert all, misalnya value-nya itu 10. Nah, kalau kita Ctrl S save, nah sudah jadi teman-teman. Nah, untuk yang codingan child ini, child yang terutama yang kontainer ini, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Untuk codingannya sama persis sama yang di modul, cuma nanti teman-teman mungkin yang nggak ada di modul itu disesuaikan aja. Misalnya yang nggak ada di modul itu ini ya, yang bagian saya hapus tadi. Mungkin kalau teman-teman bingung, boleh screenshot aja sekarang apa yang dihapus, terus apa yang diubah nanti. Nah, terus saya lanjutin aja lagi ya. Misalnya yang kedua, teman-teman disuruh buat seperti ini ya untuk children-nya ya. Nah, saya nggak akan hapus yang ini, yang sudah saya buat. Saya buat kelas baru aja. Sama stateless widget. My home page, misalnya saya namain page 2 gitu ya. Nah, ini return-nya samain aja ya, scaffold, app bar. Title, misalnya text property children. Nah, misalnya body-nya kalau dilihat ini dia menggunakan kolom kalau nggak salah saya. Nah, kolom yaitu nanti ada isinya children, kolom children. Nah, kita enter aja teman-teman. Nah, baru kita kopas ini. Tapi body ini dibiarin aja ya, karena body ini ya cuma satu gitu. Dari kontainer ini, nah, koma, kita paste 4 kali, misalnya ya. Nah, kita coba reload tadi, udah saya reload. Tapi kenapa teman-teman kok nggak berubah? Ada yang tahu? Padahal kontainernya udah saya buat children dan apa ya? Ada 4 kontainer nih, harusnya muncul 4. Tapi kenapa munculnya cuma 1? Ada yang tahu mungkin?
Nah, jadi ketika si flutter ini dijalankan teman-teman, nah kan ada tadi saya bilang dia fungsinya ketika dijalankan dia ke kelas ini myapps. Nah, tapi kelas myapp ini ternyata menunjuk kita menjalankan si my homepage. Nah, yang mana ya masih ini yang dijalankan sebenarnya. Nah, jadi kalau kita mau ke codingan yang ini, kita ganti namanya my homepage tuh misalnya. Nah, sudah berhasil ya. Nah, coba kita ubah warnanya jadi misalnya purple, blue gray, apalagi ya warna red misalnya. Oke, apakah dia berubah? Nah, seharusnya berubah teman-teman ya. Itu untuk praktikum keduanya ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, mungkin di sini kalian mungkin ya nyimak dulu, belum ketemu kendalanya. Tapi ketika nanti ada kendala boleh kontak aja. Oke, saya lanjut lagi ya mungkin di row, yang widget row. Nah, kalau kolom itu dia kalau ada children dia ke bawah ya, ke bawah gini bedanya. Nah, kalau row dia makin banyak children dia makin horizontal ya gitu, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, gampangnya saya ubah aja, teman-teman. Di sini ada, ini kan kolom, saya ubah aja row. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tapi yang modul mau itu sebenarnya seperti ini. Nah, gimana caranya kita mengatur jarak secara auto ya, nggak pakai manual. Manual ya, mungkin teman-teman setting margin, setting padding, dan lain-lain. Tapi Flutter ini udah menyediakan untuk mengatur posisinya gitu secara ya bagus lah secara otomatis, yaitu dengan main axis alignment. Nah, sini ada contohnya pakai space between. Nah, BTW yang main axis alignment itu punyanya si row ya, punya row atau punya si kolom. Jadi kalau teman-teman salah nanti penempatannya tentu nggak berubah gitu ya. Misalnya main axis alignment space between. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya harusnya sudah tidak dempet. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, Flutter ini juga udah responsif ya, teman-teman. Karena ya, dia dibuild untuk itu emang. Gitu sih, teman-teman. Ada banyak banget. Nggak cuma space between, ada juga misalnya space evenly. Nah, gitu ya. Space evenly sama yang space between itu mempunyai perbedaan. Kalau between tata letaknya seperti ini. Jadi sebelah kirinya ini nggak ada lah, yang first elementnya nggak ada jarak, tapi antar jarak itu ada. Nah, tapi kalau space evenly itu kalau kita ubah misalnya ya evenly. Nah, sekarang elemennya emang jaraknya sama sesuai, tapi ya first element sama last elementnya nggak mentok ke apa ya, dinding ya, atau frame kita, frame HP kita nantinya. Banyak lagi ya teman-teman kayak N. Nah, kalau N dia berada di elemennya semuanya dipojokkan ke kanan gitu ya. Ada banyak lagi nih. Kalau teman-teman udah install extension Dart, ini udah auto ada sih. Yang center and space around, space between, space evenly start values. Nah, cuma ini saya kasih ini aja dulu ya. Nah, gitu sih teman-teman. Nah, terus ternyata kolom juga bisa di alignment. Nah,
kira-kira sama aja sebenarnya. Kita coba ya. Misalnya row ini kita ganti kolom lagi. Nah, misalnya kita kasih dia ini main axis-nya space between. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Kalau space evenly. Nah, seperti ini. Sama aja ya teman-teman. Jadi kesimpulannya kalau kita buat, misalnya mau buat satu project baru lah gitu ya. Nah, kalau yang di atas-atas ini namanya ya app bar. Nah, app bar itu kalau kita yang pelajari di minggu ini, dia itu punya dia bisa di set title-nya, terus juga bisa, sebenarnya ada banyak, cuma di sini kita bisa ubah nih warnanya biru misalnya. Nah, kalian ganti aja colors, terus _2 colors yang kalian mau. Nah, terus di body itu teman-teman bisa pakai kontainer. Kalau kontainer itu dia membungkus widget-widgetnya. Kalau kalian misalnya body _2 row, berarti dia vertikal, horizontal, maaf teman-teman. Horizontal child-nya itu nanti disusun. Nah, kalau yang kolom, ya kalau kolom dia ke bawah ya teman-teman, secara vertikal. Nah, terus yang perlu diperhatikan juga di sini teman-teman di material up-nya punya ini biasanya navigasi gitulah. Jadi misalnya ketika project Flutter dijalankan, dia home-nya yang mana kita perlu tunjuk sih sebenarnya. Terus juga menghilangkan banner apa itu ya, pita banner tadi itu ya pakai debug show, cek mode banner false. Nah, saya rasa yang bawahnya itu sudah terjelaskan ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman pahami aja nih, sampai terakhir bisa dikombinasikan nih. Jadi di dalam nih, kalau teman-teman perhatikan di dalam widget row ada widget kolom. Nah, jadi digabung gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Row-nya ini, nah kolomnya ini. Jadinya seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat juga ada widget namanya raise button. Nah, itu adalah button bawaan Flutter-nya. Cuma raise button ini kenapa kok ketika kita pakai dia seperti tercoret? Karena dia termasuk widget yang outdated gitu ya. Udah ada sih yang barunya. Jadi raise button ini button lama lah gitu ya. Udah enggak, masih bisa dipakai, cuma sebaiknya jangan karena dia udah outdated. Tapi karena ini untuk praktikum aja ya pakai aja. Disamain aja dulu. Ada yang bingung atau mau ditanyakan? Atau ketika saya coba ternyata apa ya? Ketika saya tadi ngoding, kalian juga ngoding ternyata hasilnya beda. Ada mungkin yang seperti itu? Oke, saya aman Irsyad ya. Oke, makasih Irsyad responnya. Oke teman-teman, saya rasa di minggu 1 yang instalasi kan udah aman semua ya. Kalau misalnya ada yang belum aman, boleh teman-teman tanyakan ke kami atau boleh ke teman-temannya. Dan minggu kedua ini saya rasa juga belum susah. Jadi teman-teman tinggal pahami prosesnya, dia cara baca codingnya gimana. Terus misalnya kalian coba widgetnya satu-satu. Nah, widget di Flutter ini ada banyak kali teman-teman. Jadi enak lah, tinggal pakai aja. Dan dia udah auto responsif gitu. Nggak kayak misalnya kita build kayak Bootstrap ya, perlu ditentuin ya kalau dia di MD gimana, kalau di LG gimana, kalau di Excel gimana. Nah, ini udah ditentuin gitu. Jadi enak sih menurut saya kalau pakai Flutter ini. Oke, mungkin itu aja
teman-teman untuk praktikumnya saya kembaliin ke Pak Ahmadi, Pak. Atau saya tutup, Pak. Ya, oke Pak. Nah, makasih Pak Oke, ya. Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi ini saya ambil alih kembali ya. Untuk tugas selanjutnya ya, untuk praktikum kedua itu ya sudah di learning di apa namanya di set ya. Jadi silakan itu dikerjakan dan seperti biasa screenshot program dari kalian yang di filenya ya. Sama seperti tugas pertama juga. Ya, oke ya, sejauh ini Pak ada pertanyaan Pak? Sebelum saya tutup ini, karena sepertinya ini sudah cukup ya untuk pertemuan kedua ini. Misi Pak, izin bertanya. Ya, boleh silakan. Untuk filenya itu kita boleh buat baru nggak Pak? Soalnya di situ kayak agak berantakan gitu. Iya, boleh silakan. Itu silakan dimodifikasi filenya, tidak masalah ya. Mungkin karena filenya ini ya, file doc ya, bukan docx ya. Mungkin ya kalian menggunakan Office yang berbeda-beda ya tentunya. Jadi silakan ya, tidak masalah ya, mau diubah atau mau ditambah atau bagaimana silakan ya. Yang penting dia ada file laporan screenshot untuk praktikum yang keduanya. Oke, untuk di pengumpulan tugas praktikum kedua itu ya sudah saya set itu untuk deadline-nya sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 7 September saya buatnya. 1 hari sebelum perkuliahan pertemuan ketiga ya. Oke, baik. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Untuk absensinya jangan lupa ya diisi absensinya di loading. Pak, Ya, maaf, ya, itu di learning masih tanggal 3 Pak itunya, submittingnya. Ya, oke, ini saya mau ubah nanti saya ubah ya untuk ini. Ya, oke, kemarin saya ada janjikan ya untuk record pertemuan pertama dan kedua ini ya. Ini nanti saya akan coba record share untuk recordnya. Di kemarin saya kelupaan ya karena videonya terlalu panjang. Sorry. Ini saya lihat yang hadir ini enggak semua ya. Ini banyak yang tidak hadir. Atau ada kegiatan atau bagaimana ini? Oke ya, jadi ya ini untuk praktikum keduanya ya, untuk pertemuan keduanya ini sudah cukup dulu untuk pertemuan ini. Mungkin dari Pak Ajrul mungkin ada tambahan Pak? Untuk sudah cukup Pak. Cukup ya. Jadi dari Pak Ajrul tadi sudah menerangkan ya untuk stepnya untuk bagaimana membuat user interface yang tahap pertama ini, sesuai modul yang ada di praktikum kedua ya. Jadi silakan itu diikuti saja. Nah, screenshot-nya juga ya silakan dilampirkan untuk bukti bahwa Anda sudah mencoba ataupun mengerjakan untuk praktikum keduanya. Oke, saya rasa ya cukup ya. Ini Pak Jrul ya cukup ya kayaknya ini untuk pertemuan kedua ya. Oke ya, ini absensinya jangan lupa. Oke, baik. Ini saya pikir cukup aja scan dulu untuk pertemuan keduanya ya. Baik, terima kasih sudah berhadir di pertemuan kedua ini. Ya, silakan tugasnya dikerjakan. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi ya, saya tutup saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk kita semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, makasih ya Pak Ahmadi. Ya, sama Pak Ajrul juga. Jangan lupa bilang makasih sama Pak Ajrul. Ya Pak Ajrul, makasih Pak Ajrul. Iya Pak Ajrul, makasih. Makasih Pak Ajrul. Makasih Budi.